Kamu dilahirkan bukan cuma jadi baik aja. Jadi aku mau cerita tentang someone yang bernama Mira. Jadi Mira ini adalah seorang karyawan biasa di usia 20-an gitu ya. Dulu dia itu hidupnya cuma senang-senang aja. Bangun tidur, kerja, pulang kerja, dia party, mabuk-mabukan gitu. Dia pulang, tidur, besoknya repeat gitu lagi ya. Bangun lagi lah kerja dan seterusnya. Tapi sekarang dia udah berubah. Dia fokus untuk kerja yang benar, nambah ilmu yang benar, bantu keluarga dan lain-lain sebagainya. Si Mira ini, dia tuh udah usaha banget untuk memperbaiki dirinya. Ikutin workshop self development sana sini gitulah. Rutin journaling, beli buku-buku journaling banyak banget gitu, yang harganya juga nggak murah sebenarnya. Sampai dia tuh coba aplikasi meditasi inilah, meditasi itulah gitu. Pokoknya dia tuh habis jutaan buat memperbaiki dirinya, buat merubah dirinya. Dan jadwalnya dia sekarang tuh benar-benar padat banget. Dari dia bangun sampai dia mau tidur lagi itu benar-benar padat parah. Dia sibuk seolah-olah dia tuh memiliki sebuah misi yang besar banget. Tapi di balik ya semua itu, setiap malam sebelum dia tidur, si Mira ini masih merasakan sebuah kekosongan, sebuah kegelisahan di dalam hati dia yang dia sendiri gak bisa jelasin. Ini sebenarnya itu apa sih? Sampai suatu ketika Mira ini lagi scrolling HP kita sebelum tidur, dia nemu foto lamanya dia sama teman SMA-nya dia lagi buka usaha kecil-kecilan. Ada caption, akhirnya bisa buka tempat belajar gratis buat anak-anak. Jadi dari hasil profitnya mereka untuk jualan, buka usaha, itu dibuat untuk buka tempat belajar gratis buat anak-anak. Wah, mulia banget kan ya? Masih SMA udah bisa mikir dan berbuat hal yang sedemikian besarnya. Tapi Mira ngeliat foto itu, dia tuh ngelamun lama gitu, dilihatin. Dia bilang kayak gini, kenapa ya kok aku tuh malah ngejar proyek yang sebenarnya ya ini bukan passion aku gitu loh. Dan ini bukan aku banget sebenarnya. Ini tuh bukan mau aku, ini tuh maunya orang lain. Dan aku tahu banget hal itu. Dari saat itu dia mencoba itu mencerna perasaannya dia. Saat melihat fotonya itu, dan dia melihat kayak, kok kayaknya aku sebenarnya nggak berubah-berubah juga gitu. Sebenarnya aku tuh masih gini-gini aja gitu. Tapi sekarang semua ini kayak cuman ya checklist doang. Biar kelihatan sibuk, biar kelihatan dianggap berkembang sama orang lain. Seolah-olah kalau si Mira ini sudah cukup produktif, sudah cukup sibuk, sudah cukup positif, and then everything will be fine, everything will be okay, everything will be better. Tapi nyatanya nggak seperti itu juga. Yang mau aku tanyakan, siapa di sini yang nasibnya itu sama kayak Mira? Udah mencoba untuk merubah diri kamu sendiri, kamu yang udah ninggalin hal-hal yang kamu tahu nggak baik, dan kamu tahu sebenarnya kamu sekarang itu sudah jadi orang yang jauh lebih baik dari yang dulu. Tapi semakin lama kamu berubah, semakin kamu tuh ngerasa kosong. Kamu udah jalan, tapi dalam hati kecil kamu masih menanyakan, ini jalan yang benar apa enggak? Dan kamu nggak tahu tujuan akhirnya ini menuju kemana. Dan karena kamu bingung dengan semua hal itu, akhirnya kamu mencari jawaban dari luar diri kamu. Dan kamu mendapatkan jawaban berupa standar-standar yang katanya itu baik. Apa sih standar baik itu? Lahir, sekolah yang benar, kerja yang benar, cari uang yang benar, punya keluarga, punya anak, dan lain sebagainya. Nyicil cicilan sana sini, bayarin anak sekolah, pensiun, selesai. Itu adalah standar baik yang kamu dapatkan. Tapi saat kamu menjalankan itu semua, kok rasanya makin berat ya? Bukan karena jalannya susah, enggak juga. Bagi kamu tuh enggak sesusah itu gitu. Tapi simply karena itu bukan jalan kamu aja. Kenapa bisa kayak gitu? Itu semua terjadi karena ya kamu berubah tanpa sebuah tujuan yang jelas. Dan kita ini, aku, kamu, siapapun yang melihat ini, kita diutus di dunia ini bukan sekedar untuk jadi baik ke orang lain. Bukan sekedar cari uang untuk bertahan hidup di bulan ini atau 3 bulan ke depan. Bukan sekedar sibuk ngisi waktu luang biar kamu merasa kayak kamu tuh berguna. Bukan cuman kayak gitu. Kita ini diutus untuk sebuah tujuan yang sangat-sangat spesifik. Tujuan, tugas, misi yang sangat-sangat unik. Seunik sidik jari kita. Nggak ada satu sidik jari pun di dunia ini yang sama dengan kita. Tugasmu yang spesifik itu juga seperti itu. Dan tugas itu datang dengan kemampuan yang diberikan sama Tuhan ke diri kita sendiri. Jadi nggak hanya sekedar tugas,
tapi kita juga diberi kemampuan untuk mengerjakan tugas itu. Dan kamu gak akan pernah nemuin tugas ini kalau kamu sekedar ngikutin alur jadi orang baik. Alur lahir, sekolah, kerja, menikah, selesai. Kenapa aku bisa ngomong kayak begini? Karena aku juga melakukan kesalahan yang sama persis kayak kamu. Aku berubah. Yang dulu aku fokus banget, ya pokoknya aku berubah dulu. Pokoknya aku jadi orang yang baik dulu. Pokoknya aku gak mau jadi kayak begini lagi. Aku pokoknya harus berubah. Tapi aku lupa gitu loh. Kenapa aku tuh berubah dan ke arah mana aku tuh harus berubah. Aku kira ya, jadi orang yang sedikit lebih baik dari yang dulu, nggak ngerugiin orang lain, and then everything will be fine. Everything tuh akan beres gitu aja. Tapi ternyata juga nggak sesimpel itu gitu loh. Pemikiran yang terlalu rendah lah kalau menurut aku. Aku kira jadi orang baik itu adalah sebuah tujuan, tapi ternyata enggak. Jadi orang baik itu adalah sebuah pondasi aja. Kalau kamu tuh lihat lapangan luas gitu ya, dan kamu meletakkan pondasi untuk membangun bangunan yang tinggi, pondasinya adalah menjadi orang yang baik. Punya niat yang baik, menjadi orang baik, itu adalah pondasi. Tapi orang ngelihat dari jauh, itu lapangan tetap aja kosong. Dan kamu pun yang ngelihat, yaitu lapangan kosong, kamu cuma melihat pondasi itu aja. Jadi wajar banget kalau kamu udah berubah dan kamu jadi orang yang lebih baik, tapi kamu ngerasa kosong. Karena kamu berhenti di membangun pondasi aja. Padahal sebenarnya kamu tuh mampu banget untuk membangun bangunan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih megah, yang bisa bermanfaat bagi banyak orang dari pondasi itu. Dan kamu berhenti hanya di pondasi doang. Sayang banget gitu kan. Jadi itu tadi jawaban, kenapa sih kok kamu tuh ngerasain kosong di dalam hati kamu meskipun kamu udah jadi orang yang lebih baik. Karena kamu belum nyambungin perubahan yang kamu lakukan ke tujuan yang lebih besar, tujuan yang bukan hanya kamu aja, tapi juga ke orang lain. Kalau kamu bangun bangunan yang lebih tinggi, bangun bangunan yang lebih megah, itu nggak mungkin cuman kamu doang yang menikmati. Pasti banyak banget orang yang bisa menikmati manfaatnya. Kenapa kamu dilahirkan? Karena benang merah hidupnya kamu itu bakal mulai kelihatan kalau kamu itu mulai berani nanya dan berani mendengarkan jawabannya, bukan dari ego kamu, tapi benar-benar dari hatinya kamu sendiri. Dan saat kamu sudah bisa mendengarkan jawaban itu, that is just the beginning. Perjalanannya kamu itu masih panjang banget. Di episode kali ini, aku bahas tentang kenapa sih hati kamu tuh kosong, meskipun kamu jadi orang yang jauh lebih baik dari yang dulu. Dan di episode selanjutnya, aku bakal bahas gimana caranya biar kamu tahu tujuan hidupmu itu apa, dengan cara mengenal diri kamu sendiri. Oke, segini dulu episode kali ini. Kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut tentang tahapan-tahapan apa aja di segmen khusus Find Your Why, kamu bisa download PDF yang ada di deskripsi atau mungkin di komentar secara gratis, cuma-cuma banget. Thank you banget udah nonton sampai akhir. See you on the next episode. Bye-bye.